Halo, bertemu lagi dengan saya Emilia Fedia dalam program Temu Tokoh di Hai Indo TV. Anggapan yang menyebut kaum Hawa hanya bergelut dalam urusan rumah tangga telah terkikis dengan berbagai peran yang diembannya. Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret menjadi sebuah motivasi bagi wanita dalam menghasilkan karya-karyanya. Direktur Utama Dana Pensiun Bank BJB, Ibu Sofi Suryansnya, menilai pentingnya kaum Hawa untuk tetap berkarya tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Selamat siang Bu Sofi di studio kami. Ya, Bu Sofi. Yang saya tahu Ibu Sofi ini punya seabrek gelar dan juga karir yang panjang di berbagai perusahaan. Selain itu, Ibu juga mengemban sebagai seorang ibu, juga seorang istri dan tokoh masyarakat di berbagai organisasi. Gimana Bu? Bisa dijelasin nggak kira-kira sekolah dan karir dan tokohnya itu seperti apa aja? Ya. Saya ada ambil gelar seperti itu adalah untuk profesi ya, yaitu diantaranya akuntan dan memang melanjutkan menjadi magister akuntansi. Nah, itu juga untuk menambah pengetahuan saya untuk bekerja ya. Nah, kemudian juga ambil S3 karena saya mengajar. S3? Ya. Profesor dong ya? Doktor ya. Maksudnya itu adalah supaya untuk meningkatkan kapasitas ketika kita mengajar. Itu memang dosen juga Ibu ya? Betul, dosen. Kemudian itu juga untuk memberikan sharing kepada para mahasiswa kita bagaimana prakteknya praktisi di pekerjaan seperti itu. Nah, pun ada gelar yang lain itu ada sertifikasi seperti Certified Work Management, Certified Governance profesional karena memang pada akhirnya kita itu harus bekerja itu harus dengan governance ya. Iya, dengan pemerintah ya. Governance tata kelola yang baik. Ya, good governance. Ya, baik itu. Dan untuk mengatur dengan kegiatan rumah ya, tetap kita harus concern ketika pulang ke rumah ya. Kita apalagi anak-anak masih kecil, kita keep ya mereka dengan baik gitu ya, dari mulai makanannya bagaimana, kemudian juga dia berteman dengan siapa, kita dan komunikasi dengan guru-guru di sekolah juga saya intens untuk menanyakan bagaimana perkembangan mereka dan bagaimana prestasi mereka dan apakah dia bisa untuk bisa mengendalikan prestasi tersebut seperti itu ya. Nah, Ibu Sofi nih kira-kira di organisasinya itu yang di masyarakat apa aja Bu? Ya. Kalau profesi saya kan akuntan, jadi saya di Ikatan Akuntan Indonesia tapi di Jawa Barat. Kemudian ada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, itu untuk menambah pengetahuan saya juga. Saya di situ di Komite Pendidikan, jadi bisa saling sharing ya. Dunia pendidikan juga karena Ibu tadi bilang jadi dosen ya. Kemudian ada IWAPI, itu juga di dunia pendidikan. IWAPI itu apa Bu? Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ya, karena memang di DPP Pusat bidangnya untuk bidang pendidikan. Jadi kita juga bisa men-sharing dengan melakukan sharing untuk para UMKM dan sebagainya untuk pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan yang diajarkan kalau diajarkan oleh seorang praktisi yang udah benar menjalankannya mungkin ya, jadi lebih mungkin bisa tambahannya untuk bagaimana untuk financing di perusahaan tersebut ya, UMKM tersebut, bagaimana cara untuk mengajukan pinjaman dan sebagainya yang memang bisa diterima oleh bank itu seperti apa gitu. Jadi ada tipsnya seperti itu. Iya, saya dengar-dengar itu Ibu pernah melakukan proyek-proyek yang membantu para UKM Indonesia mulai dari nol hingga mereka itu menjadi seorang pengusaha yang sukses. Itu apa aja tuh Bu proyek-proyeknya? Jadi kebetulan kalau saya pernah dulu itu
tahun 2010 ya, ketika saya menjadi pemimpin cabang di salah satu cabang di Bandung, ada namanya mobil nasional namanya Vinkomodo itu ya. Nah, kita biayai pada waktu itu hanya untuk membuat mobil tersebut untuk 10 unit saja. 10 unit. Nah, kesininya kan proyek-proyek itu dibutuhkan oleh beberapa agro, misalnya perusahaan agro dan sebagainya untuk kemudian ditambah lagi kreditnya karena memang itu sudah lunas atau sudah menambah lagi proyeknya. Armadanya. Armadanya itu kalau waktu itu. 10 gitu pendanaannya berapa tuh waktu itu? Itu kira-kira sekitar 750 juta ya. Nah, sekarang udah sampai 3M. Oh, sampai 3M. Berarti armadanya mobilnya mereka udah banyak sekali ya, tuh. Jadi UMKM itu harus tumbuh ya. Dan harus akselerasi. Iya. Jadi kalau misalnya tumbuh naik kelas biasa-biasa aja kan ya lambat, sama aja. Tapi aja. kita harus akselerasi. Seperti contohnya misalnya ya dari butik, asalnya butik menjadi industri fashion. Ada lagi ini proyek yang lainnya lagi. Itu gimana tuh yang butik fashion ya, tuh? Asalnya butik muslim ya, tokonya baru satu gitu seperti itu. Nah, dia olah seperti itu. Kemudian juga memang karena memang mereka yang hebatnya ya, gitu. Kita hanya membantu untuk pembiayaannya yang bantunya hebat aja, juga, Bu. Gitu. Dan mereka juga sangat semangat. Ya, saya harus ikut semangat juga dong ya. Iya. Nah, seperti itu yang asalnya butik-butik dan di mall seperti itu dia bikin industri ya, menjadi industri jadi fashion. mereka jahit sendiri semuanya. Ya, menjadi industri. Malah ya. jadi industri. Jadi ya. dari home industry setelah home pembiayaan, butik, ya. Home butik malah jadi industri. Jadi pabrikan kecil tapi jadi besar ya, maksudnya itu bisa dia ke beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Malah jadi level itu. nasional. Oh, hebat sekali nih. Proyek apa lagi nih? Mungkin kalau yang industri perdagangan kecil seperti di lapak, di pasar itu kan ada ayam potong, punya lapak 1 terus ngajuin lagi cuma 5 juta waktu itu. Oh, 5 juta aja. Karena mikro kan, kemudian meningkat lagi menjadi 35 juta untuk 7 lapak. Saya mau mengisi menyuplai ayam-ayam di pasar yang lain gitu kan. Nah, itu juga bisa meningkat lagi tuh kreditnya gitu, pembiayaannya ya. Kemudian setelah membuka lapak seperti itu ke pasar-pasar, kemudian lama-lama dia pengen ini ternak sendiri nih, peternak ayam dengan membuat suatu lapaknya sendiri peternakan. Nah, jadi istilahnya dari pedagang ayam menjadi peternak ayam. Jadi dia bisa menyebarkan ayam tersebut ke seluruh pasar di Kota Bandung. Jadi skalanya bukan mikro lagi, tapi udah jadi menengah. Gitu, seperti itu ya. Kreditnya juga dari 5 juta menjadi sekitar bisa sampai 2,5 M. Dari 5 juta jadi 2,5 M. Ya ampun. Itu berapa lama kira-kira perjalanannya? Perjalanannya nggak sebentar ya. Bisa memakan waktu sampai 5 tahunan seperti itu gitu. Hanya saya juga kan sebagai pemimpin cabang nggak terus di situ kan, tapi bertumbuh, jadi diteruskan oleh pemimpin cabang berikutnya. Visi misinya tetap bagus, terus di estafetnya ya terus dijalankan seperti itu supaya tetap survive dan eksis nasabah tersebut. Ya alhamdulillah, jadi kan memang harus bertumbuh. Hanya mungkin perbedaannya itu adalah akselerasi, akselerasi dari percepatan usaha ya, naik kelasnya naik kelas ya, dari mikro menjadi menengah ya. Nah, kecil menengah gitu ya. Ya. Kira-kira itu untuk syarat-syaratnya itu apa aja kira-kira kalau mau pendanaan? Pembiayaan ya. Yang penting di sini kan ada kita nilai, ada beberapa penilaian dari mulai asesmen sendiri terhadap SWOT-nya dia lah ya. Ya. Jadi sebelum dia lihat pasarnya di mana, ada pasarnya enggak ya? Marketnya. Walaupun mereka itu adalah manajemennya bagus, karakternya bagus, tapi kalau pasarnya nggak ada kan sayang gitu ya. Nah, nanti kita lihat marketnya, terus produksinya. Walaupun marketnya ada, tapi produksinya kurang, tidak disebutnya value proposition-nya ya, pembedaannya. Nah, oleh karena itu saya juga
sekolah bisnis itu supaya kita juga lengkap tahu ya, gitu. bukan cuma accounting Iya, aja, gitu. tapi bisnisnya pun harus betul, belajar. iya. Yang tadi apa, good governance ya. Iya, good governance, tata kelolanya harus Tata baik kelolanya, juga. supaya mereka bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, bahkan yang Betul. paling lama yang udah dibiayai sampai sekarang itu Udah 10 tahun yang 10 lalu, ya. tahun Iya. masih eksis dan masih Masih dibiayai, eksis, masih bahkan dia. akselerasi Ya, mungkin terus. perbedaannya kalau dulu pembiayaannya bertahap, nah Iya. sekarang itu pembiayaannya lebih kepada proyek mana, ada misalkan ada pesanan dan sebagainya seperti itu. Gitu ya. Iya. Nanti mereka itu berapa lama sekali untuk penambahan dananya? Ya, itu kalau soal berapa lama sekali itu ada kebutuhan. Nah, kebutuhan misalkan, oh ini ada, jadi tergantung effort Mau juga. ekspansi gitu ya. Ekspansi, kemudian effortnya juga, misalnya nambah network gitu, asalnya cuma di agro, sekarang jadi ke pariwisata nih mobil tersebut gitu. Dibutuhkan oleh pariwisata di Bali misalnya untuk apa, menarik off-road sekali ya, tuh yang mobil itu off-road ya. off-road seperti itu. Nah itu bisa menambah kapasitas dia, menambah juga effort dia untuk naik kelas gitu, seperti itu. Apalagi itu kan selain kita membina mereka, itu juga membuat lapangan kerja ya, betul, menambah lapangan kerja. Dan menghargai produk nasional. Produk nasional terutama, karena semuanya dari Indonesia dan market Indonesia sangat besar sekali ya. Seperti itu. Ya, menarik sekali Ibu terutama tadi yang udah dari sisi karirnya, dari sisi sekolahnya juga, Ibu sebagai pendidik, sebagai dosen, dan Ibu juga di proyek pembinaan untuk para UKM. Oke. Ya, sekian untuk penjelasan di segmen kita kali ini. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana Ibu Sofi bisa membagi waktu sebagai seorang ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai seorang wanita karir, di mana semuanya akan berjalan dengan lancar. So, saksikan terus segmen berikutnya dengan saya, Emilia Fedia, program Temu Tokoh Indo TV. Halo, bertemu lagi dengan saya Emilia di segmen berikutnya. Kita akan membahas Ibu Sofi sebagai seorang wanita karir tidak lantas meninggalkan kodratnya sebagai wanita, istri dan juga seorang ibu. Gimana nih kiat-kiatnya nih Ibu Sofi? Kayaknya anaknya kan juga banyak, karirnya pada bagus gitu ya. Bagi waktunya itu gimana? Iya, gitu. Pada waktu masih bayi tetap kita harus keep ya anak-anak kita, anak-anak saya tuh. Jadi saya siapkan kayak misalkan mau pergi dinas luar kota yang berlama-lama misalnya, ya saya siapkan makanan yang memang safe dan bisa saya masak sendiri seperti Ibu itu. masih masak sendiri? Harus dong. Wow. Saya sebagai ibu harus masak sendiri. Keren. Iya, saya senang masak memang. Oh, senang masak. Iya, senang walaupun saya nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti anak-anak saya memang sukanya masakan saya. Masakan gitu. ibunya itu penting tuh kayaknya tuh. Ya, seperti sebelum pergi itu pergi kerja atau sebelum pergi dinas luar, saya siapkan misalkan yang gampang dimasak ya, seperti bikin ayam yang chicken wing, kemudian yang diolah-olahan yang sekarang tuh zamannya sekarang, jadi harus zaman kekinian juga. Ya, seperti bikin sate yang memang ini. Ibu bikin sate sendiri. Anak saya suka banget. Terus dia bawa bekal ke sekolahnya atau ke kampus. Mama, anak-anak saya, teman-teman saya suka ini. Aku bisnisin aja ya. Akhirnya jadi karena dia jadi cocok juga di sekolah SBM, jadi dia bisnis juga. Dibisnisin. Maksudnya dicoba untuk diperkenalkan juga, dan akhirnya ya bisa jadi usaha. Jadi sekarang jadi usaha. Jadi usaha. Usahanya belum besar juga sih, maksudnya untuk mencoba supaya tahu nih caranya wirausaha yang sebenarnya tuh bagaimana ya, kita harus merasakan ya. Iya. Anaknya sendiri ada berapa orang, Bu? Anak saya 3, ya. Yang pertama itu sudah lulus dari FTMD mesin ITB dan sekarang di Astra, FTI Astra. Kemudian yang kedua itu juga sama di
FTMB Cowok. mesin ITB ya. Kemudian Sekolahnya sekolah sama. ya sekolahnya sama, tetapi dia lebih kepada apa keilmuannya. Jadi dia bekerja di perusahaan yang pemiliknya orang Amerika ya, tapi lebih kepada apa sustainability dan efisiensi perusahaan. Itu di mana? Seperti itu. Itu di kantornya sih di SCBD di Jakarta ya. Kemudian yang ketiga itu masih kuliah. Oh, cewek. Cewek di SBM ITB ya, School Business. Di ITB semua ya? Iya, alhamdulillah rezeki dari Allah ya, dari Tuhan. Iya. Iya. Yang ketiga ngambil jurusan apa? Jurusan bisnis. Oh, gitu. Iya, manajemen bisnis. Manajemen ya. Iya, Jadi iya. nggak jauh-jauh ini. Kayak pohon mangga jatuh dari nggak jauh ya Iya. dari pohonnya gitu ya. Mudah-mudahan, Anak-anak juga insya banyak Allah. ngikutin Iya. jejaknya. Ya Iya. kalau bapaknya? Iya, Bapak di Krakatau Steel. Oh, ya, di Krakatau. Ini sebentar lagi kami juga udah mau apa MPP ya, masa persiapan pensiun. Ya, Gitu. seperti itu. Waduh, ini didik anaknya tuh pusing ya, dan ternyata mereka pada sukses ya sekolahnya gitu ya. Gimana tuh Bu? Misalnya kayak apa sih lagi masa kecilnya Iya, gitu loh. iya, Kayak iya. namanya anak-anak kan Iya, ya kan, atau betul. perbedaan usianya Iya. agak jauh, atau gimana tuh Ibu bisa juga tetap berkarir Iya. gitu kan? Saya ajak komitmen kepada mereka bahwa mamahnya mau bekerja nih, ya selain karir bisa membantu juga kesejahteraan keluarga, misalnya seperti itu kan, tetapi lebih pada juga aktualisasi diri ya. Nah, anak-anak saya ajak kompromi, boleh nggak mama bekerja? Izin dulu Iya, ke anak. izin dulu ke anak. Kalau ke suami Iya. udah pasti ya. Iya. Suami kasih ya, istri berkarir ya. Nah, kalau boleh, nah nanti mama ikut ini ya, ikut bekerja seperti itu kan. Nah, oke, anak-anak setuju, boleh. Tapi syaratnya kalian harus berprestasi. Soalnya kalau kalian nggak berprestasi, nanti mama merasa bersalah. Seperti itu. Tapi begitu kita pergi ke tempat kerja, ketika saya di Bandung, saya masih bisa keep mereka dengan mengantar sampai sekolah. Ibu masih nganterin Iya, anak harus. Nah, dan sebelumnya juga saya kadang-kadang karena harus makanan yang fresh dari pasar, kadang-kadang saya dulu terlalu idealis juga sih, datang ke pasar harus yang benar-benar masih segar, nggak boleh ada dari kulkas gitu. Sempat seperti itu, tapi kesininya ya biasalah ya, taruh di freezer seperti itu nggak apa-apa. Nah, kalau untuk pendidikannya sebelum anak-anak ujian, saya kadang-kadang membuatkan rangkuman, Ibu yang masih ringkasan, ngajarin iya. belajar anak. Karena gini, kalau untuk yang fisikanya mungkin sama ayahnya, karena sama-sama dari lebih ke teknik ya. Kalau yang lain-lainnya saya bikin rangkumannya supaya ekonomi, bisnis, rangkuman IPA fisika juga masih Ibu? bisa saya Ya ampun. coba Masih ingat? bikin rangkumannya gitu, supaya kadang-kadang mungkin rangkuman ada aja di toko-toko buku ya. Iya. Tetapi kadang-kadang kalau kita yang bikin make sure untuk bahwa ini ada semua nih bahannya di sini gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sebelum pergi dinas luar yang berlama-lama, saya siapkan dulu ketika anak-anak masih kecil ya, mungkin sampai SD lah. Kalau SMP dia sudah mandiri ya, dan sudah bisa ini gitu. SMP baru dilepas, SD masih yang dibikinin SD. rangkuman segala macam. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak usah dibikin, ya udah nggak apa-apa. Jadi mau-maunya mereka lah seperti gitu ya. itu. Ya. Mereka les nggak anak-anaknya? Jadi anak-anak saya itu lesnya yang nomor satu itu memang lesnya itu dalam arti untuk bisa dia menjaga membandingkan dengan yang lain dan bisa menambah lah seperti itu. Kalau yang nomor dua karena memang harus ikut Olimpiade Fisika. Ikut Olimpiade Fisika Ya, anak yang jadi kedua? dia harus ikut les yang memang the one step ahead gitu, lebih daripada anak yang lainnya. Jadi dia harus ikut les tambahannya bener-bener seperti itu ya. gitu. Berprestasi sekali. Ya alhamdulillah mendapatkan medali emas waktu itu, sehingga dia mendapat beasiswa dari SMP sama SMA. Ya Seperti itu. ampun, enak ya, aduh Rezeki ya. rezeki. Abis dikasih ibu yang melayani dengan sepenuh hati Ya, gitu ya. semoga ya. Itu pagi-pagi tuh ya untuk Iya. kegiatannya kayak ibu kan, Menyiapkan ya. maksudnya kan ibu mesti bagi-bagi waktunya itu pagi-pagi itu bangunnya tuh jam berapa? Ya kalau Sampai bangun kayak- sih kan kita sebelum subuh ya Iya. kita coba bangun. Kemudian udah sholat subuh, ya baru ini ya Nyiapin nyiapin makanan dulu ya seperti itu.
Tapi kalau misalkan kesininya udah capek ya, saya harus masih istirahat ya nggak apa-apa. Kita juga yang penting udah prepare dulu ke asisten rumah tangga kita ya, misalkan ini harus bikin ini. Tetapi semua on the track kita yang ininya gitu. Controllingnya. Kontrol bumbu apa dan sebagainya gitu. Karena kan nggak boleh pakai bumbu penyedap apa dan sebagainya gitu. Idealis jadi saya juga menjaga kesehatan. Bawang merah, bawang nggak mau putih, bumbu jadi. Iya enggak, ya bener-bener ini sendiri, racik sendiri ya. Nah baru ibu udah selesai ngurusin rumah, baru ibu mulai kerja gitu. Kalau di tempat kerja itu masih suka mikirin rumah nggak? Gitu. Aduh anak aku gimana gitu kan, di rumah gimana gitu gimana? Tetap ada lah ya saya kalau ketika tidak rapat saya harus nelfon, udah di mana? Nah, dan jam istirahat ketika anak-anak masih SD, saya masih sempatkan untuk datang ke sekolah. Jadi makan siang itu saya nggak makan siang di kantor, tapi karena dekat tempat kerja saya dengan sekolah anak saya sengaja saya tengokin, udah makan belum? Oh, nah sekarang pulang ya. Kalau belum pulang, makan yuk bersama mama. Di jam istirahat malah masih sempet makan sama anak-anak. Iya. Terus ngobrol juga sama guru-guru di sekolahnya, bagaimana prestasinya, seperti itu. Sempat anak saya agak turun prestasinya, oh mah mungkin aku sering main games ya, aku sempat dulu simpen ya game saya ya, nanti Sabtu Minggu aja deh saya mainnya, sempat seperti itu dulu. Inisiatif sendiri ya, sempat jelek juga, nggak selalu ini ya. Iya, betul. Dengan kondisi yang gadget sekarang anak-anak itu kan, kita kayaknya dengan milenial, ibu-ibu milenial ya, ibu-ibu milenial sekarang harus benar-benar lebih konsentrasi sama anak, jangan sampai ketika kita datang dari kantor kemudian datang bersama-sama di rumah dengan anak gitu ya, terus udah gitu kita masih sibuk dengan medsos misalkan ya gitu ya, ibu-ibu zaman sekarang anaknya juga ini sendiri gitu, konsentrasi sendiri gitu, sama-sama saling konsentrasi. Nah, jadi ya mungkin saya juga kalau hidup dengan yang zaman sekarang agak susah juga ya. Beruntungnya saya nggak terlalu seperti itu dulu ya, tapi kita jagain. Kemudian kalau lagi hari Sabtu Minggu libur, saya ajak main anak untuk activity yang ininya gitu. Keluarga dia ya? Suka apa gitu, seperti itu. Sukanya apa gitu. Kalau misalkan anak saya senangnya fisika, tapi fisikanya yang jangan yang keilmuan yang ini, tapi yang prakteknya seperti ini loh. Nah, gitu. Jadi bukan teori aja. Gitu. Misalnya ada ini bentuk kimiawinya seperti apa nih, Tanin kita lihat tuh ensiklopedi misalkan gitu. Jadi diajak baca buku gitu, makanya alhamdulillah anak saya masih berkesempatan untuk senang baca buku gitu. Jadi kadang saya suka nyicil buku-buku ensiklopedi seperti dicicil untuk bisa ini. Dan kadang-kadang begini, kalau mau ujian itu biasanya bacaan anak-anak itu untuk baca buku. Tapi lebih bagus lagi adalah ketika kita belikan buku, dia sudah baca buku duluan sebelum diajarin oleh gurunya. Jadi saya suka lebih awal sudah mengetahui. Jadi nanti kalau diajarin guru lebih cepat gitu ya. Seperti itu. Menarik sekali nih. Iya. Dan sharing-sharingnya ini benar-benar langsung Ibu Sofi itu udah mempraktekannya dan bisa sukses. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Menginspirasi kita semua. Dan mungkin Ibu Sofi bisa kasih saran-saran ini untuk pemirsa yang menonton tayangan ini, terutama para wanita, untuk gimana mereka terus memiliki motivasi dan inspirasi berkarya di karir, di masyarakat dan juga di keluarga. Jadi kita jangan takut untuk berkarya dimanapun berada, mau melanjutkan sekolah atau tidak, tetapi kita punya karya. Seperti contohnya ada teman saya yang memang hanya lulusan SMP ya, dan dia punya pabrik dompet yang besar sekali. Wanita? Gitu. Iya, wanita. Wow. Ya, nanti kapan-kapan bisa diundang sama ibu ya sebagai kisah story ya. Dan dia anaknya hari ini bersekolah studinya itu di kedokteran gigi. Wow. Ya gitu. Jadi saya juga terinspirasi oleh beliau-beliau itu yang sukses juga ya. Kalau saya boleh rekomendasi untuk terutama untuk ibu-ibu milenial nih, tolong jagain, mungkin jangan sampai kebablasan. Jadi ketika kita datang ke rumah, kita ajak ngobrol atau
ambil buku apa yang lucu-lucu, ini apa, ini nih gitu. Jadi terus diarahin ke sana. Dan ternyata saya praktekkan kepada anak-anak keponakan saya atau pada nantinya cucu saya ya nanti, itu ternyata mereka asik juga ngedengar obrolan saya gitu. Dulu begini ya, jadi saya sebelum tidur itu anak-anak selalu saya kasih dongeng gitu. Jadi bukan untuk main games atau apa ya, tetapi kasih dongeng, bercerita tentang kadang-kadang misalkan ada tokoh-tokoh, ada buku-buku dari komik yang berbentuk tokoh ya, tokoh biografi, orang-orang sukses seperti apa, saya ceritakan, oh begini ya, begini. Nah, pada ponakan-ponakan juga yang anak-anak milenial itu saya ceritakan nih, mereka juga asik juga. Akhirnya dia tinggalin juga tuh ini, aduh aku seneng deh mau dengerin dongeng gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya asal niat kita mau ya seperti itu. Dan kalau untuk usaha dimanapun kita bisa berusaha, do the best di kantor ataupun kita bisa berusaha dari hal-hal yang sekecil apapun, mau berusaha dari pernak-pernik maupun masakan yang kita bisa, itu bisa jadi monetary ya, bisa dibisniskan, bisa make money gitu ya, bisa make money, bisa jadi itu ya, uang, bisa kaya gitu Insya Allah. kan. Insya Allah ya. Seperti itu. Iya. Ibu Sofi menarik sekali sharingnya dan terima kasih sudah datang ke studio kita berbagi. Yang kurang. Iya, sama-sama. Oke, untuk di segmen kali ini dengan Ibu Sofi kita akhiri, dan berikutnya ada segmen dengan Ibu Ruth S. Harja dan tokoh wanita sukses juga yang tidak kalah menariknya. Siapa beliau? Saksikan di segmen berikutnya. Dengan saya Emilia Fedia. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.